Shalom, selamat sore ibu-ibu terkasih dan ibu-ibu yang sudah terlebih dahulu sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena hingga saat ini kita masih diizinkan dan memampukan untuk memuji dan memuliakan namanya, walau hanya dalam bentuk virtual. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Kami dari pengurus seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Yerusalem pada kesempatan ini berterima kasih kepada Ibu Linda yang pada kesempatan sore hari ini telah menerima dan membuka hati untuk dilayani, walau hanya dalam bentuk virtual. Dan terima kasih juga kepada ibu-ibu terkasih yang sudah bersedia dengan tulus hati untuk melayani. Biarlah kasih Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus senantiasa mengalir dalam kehidupan kita, dan itu dapat kita alami secara pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus Kristus pasti akan melihat kesungguhan hati kita sebagai orang yang percaya untuk datang beribadah kepadanya, walau tidak seperti biasanya dalam bentuk tatap muka dan berkumpul. Dan kita yakin rancangan Tuhan selalu indah dalam hidup kita. Kami mohon dukungan doa, kesembuhan, dan pemulihan untuk ibu-ibu yang dalam keadaan sakit maupun yang terpapar COVID-19. Dan kita berharap semoga ibu-ibu dapat mengikuti ibadah yang kita lakukan secara virtual ini dari tempatnya masing-masing. Ini juga salah satu bentuk cara Tuhan Yesus berkarya dalam hidup kita pada saat pandemi ini. Karena kita masih bisa beribadah walau secara virtual. Dan kita berharap pandemi ini cepat berlalu. Tetap semangat ya ibu-ibu, semoga cepat sembuh. Tuhan Yesus memberkati. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya ibadah kita sore hari ini kami serahkan kepada petugas. Terima kasih. Shalom, selamat sore ibu-ibu terkasih dan kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa hari ini Minggu tanggal 18 Juli 2021 dalam ibadah secara virtual seksi pelayanan perempuan GKI Yerusalem, di mana pada hari ini sesuai jadwal adalah di rumah keluarga kami, Yulinda Mursito Ujang. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Santi dan ibu-ibu yang bertugas sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk pengurus yang telah berupaya menyelenggarakan ibadah secara virtual ini di masa pandemi COVID-19. Dan kita tetap menaikkan syukur walaupun dalam suasana itu kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga walaupun kita diizinkan untuk melewatinya, mengalaminya, Tuhan pun selalu menyertai kita dan Dia selalu ada bersama dengan kita. Pastinya kita semua berharap bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Sebelum ibadah mulai, saya sampaikan pokok-pokok doa yang nantinya mohon Ibu Pendeta bisa mendoakan. Yang pertama, mohon didoakan untuk anak-anak menantu, anak-anak saya yang sudah berkeluarga, keluarga Anto di Kuala Pembuang, Bapak Rafael yang ada di Kalimantan Timur, keluarga Henry yang ada di Palangkaraya. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin kehidupan mereka, kehidupan keluarga mereka, pekerjaannya, dan Tuhan menolong mereka mendidik anak-anak dengan kasih Tuhan. Ya, yang kedua, mohon didoakan untuk cucu-cucu
Cucu-cucu saya ada 8 orang. Yang pertama Nathan, Valen, Shalom, Rafael, Kristo, Gadis, Dio, dan Zora. Yang pertama Nathan mohon didoakan karena dia sudah bekerja. Biarlah Tuhan memimpin dia, memelihara dia dalam pekerjaannya. Dan apa yang Tuhan rancangkan dan cucu kami cita-citakan, biarlah juga seturut dengan rancangan Tuhan dalam hidupnya. Demikian juga untuk cucu-cucu kami yang lain, diberkati tumbuh kembangnya, pendidikan mereka juga, dan biarlah mereka boleh dididik dalam menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, yang ketiga, saya mohon didoakan karena beberapa waktu yang lalu anak saya yang tertua kurang sehat, ada masalah dengan jantungnya. Mohon didoakan biarlah kemurahan Tuhan memperbaharui kesehatannya, memulihkannya, dan boleh sembuh. Nah, kemudian yang terakhir, mohon didoakan untuk keluarga besar kami, baik yang di Kalimantan maupun yang ada di Jawa. Biarlah selalu setia di dalam Tuhan dan terpelihara di dalam Tuhan. Diberikan kesehatan, kekuatan senantiasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat beribadah. Shalom, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima futum dan salam yang akan dibawakan oleh pendeta. Nantinya kita akan menyanyi lebih dahulu dengan lagu dari Kidung Pujian, Menyenangkanmu.
dan ibu-ibu SPPer yang dikasih dan berkati Tuhan, kita tahniskan kebaktian kita, bahwa pertolongan kita hanya datang dari Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, dalam pengasihan anaknya Yesus Kristus melalui persekutuan di dalam Roh Kudus. Turunlah atas saudara sekalian damai dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus yang menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk merespon fotum dan salam tadi, baiklah kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Pujian Indah Rencanamu Tuhan. Pembacaan Alkitab sore hari ini dari 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai 61 yang berbunyi demikian.
Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi." Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita, siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Baiklah, kita akan menundukkan kepala, kita berdoa syukur kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat karunia yang Engkau berikan kepada kami hari ini, Tuhan. Di tengah-tengah pandemi virus corona ini yang melanda kami, Tuhan, Engkau masih mengasihi, menyayangi kami hingga pada saat ini kami masih diberikan kesehatan yang begitu kami harapkan, Tuhan. Ya Tuhan, kami pada hari ini, Tuhan, beribadah seksi pelayanan perempuan melalui online, Tuhan. Kami yakin, Tuhan, Engkau melihat kami, tiap-tiap kami, Tuhan, ibu-ibu SPPer GKE Yerusalem. Kami mempunyai hati, kami mempunyai kasih, kami mempunyai apa yang kami miliki yang Engkau berikan kepada kami. Kami saling merindukan untuk saling berkumpul, bersekutu, memuji nama-Mu, Tuhan. Tapi kami hanya bisa melakukan ibadah kami melalui online dan dibatasi oleh keadaan yang begini, Tuhan. Tuhan, terima kasih sekali lagi, Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami hingga berakhir nantinya. Terima kasih, Tuhan, sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, kita akan bernyanyi kembali dari PKJ 245, seperti wanita di pinggir sumur, bait yang pertama dan yang ketiga. Oh
Selanjutnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Santi Miawati MTH, sekaligus membawakan kita kepada doa syafaat. Ibu-ibu SPIPER yang dikasih dan diberkati Tuhan, sebelum kita merenungkan dan memaknai pemberitaan firman Tuhan yang didasarkan pada 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai ayat 61 yang sudah kita baca bersama dengan judul perikop berkat dan pujian, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Allah yang kekal kudus, Bapa surgawi, yang kami kenal melalui nama Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Ke dalam tangan-Mu kami hendak berserah diri, tubuh, jiwa, dan roh kami. Karena sesaat lagi kami akan memaknai dan merenungkan bagian Alkitab yang akan menjadi pembelajaran bagi kami kebaktian persekutuan kaum perempuan pada sore hari ini. Layakkan kami untuk ada di hadapan-Mu, kuduskanlah kami ya Tuhan. Dan layakkan kami untuk menerima pengajaran Tuhan. Biarlah dibentuk hati, pikiran, dan keseluruhan keberadaan kehidupan kami sebagaimana yang Kau kehendaki, agar pemberitaan ini merasuk ke dalam hati, pikiran, dan boleh kami laksanakan melalui tutur kata, pikiran, dan perbuatan kami. Dan biar ini semua kami landaskan dengan berpegang teguh hanya kepada pujian dan hormat hanya kepadamu. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan, dan berkatilah sekalian umat-Mu yang mendengarkan. Dalam nama oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ya, sebagaimana judul dari nats yang menjadi bacaan kita pada saat ini yang berbicara atau mengetengahkan tentang berkat dan pujian, maka menghantar kita kepada penyerahan diri dan permohonan serta harapan yang kita bangun di dalam Tuhan, sebagaimana yang dituliskan di awal bacaan kita bahwa saat itu Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka ia juga kemudian berdiri dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Jadi kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita, dan janganlah Ia membuang kita. Nah, ibu-ibu SPIPER yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini menegaskan bahwa memang dalam keseluruhan pembelajaran Alkitab kita menjumpai bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya juga tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini dapat kita jumpai dalam Yesaya 59 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Jadi ini memberikan peringatan pertama kepada kita bahwa jelas bahwa yang menjadi pemisah hubungan antara Tuhan dan manusia adalah dosa kita. Dan ini yang seringkali kita tidak sadari.
Ketika kita sedang berada dalam kesesakan, ketika kita menderita sakit penyakit atau mengalami pergumulan yang berat, bisa saja dan bisa jadi kemudian kita menyimpulkan atau kita sampai kepada pemikiran bahwa Tuhan telah meninggalkan kita, bahwa Tuhan tidak sedang berpihak kepada kita, bahwa Tuhan sepertinya mengabaikan kita. Tapi sesungguhnya ibu-ibu SPPer yang diberkati Tuhan, Alkitab sudah mengingatkan dari perjalanan umat Israel, dari sejak mula yang menjadikan segala sesuatu baik, penyertaannya sungguh luar biasa. Sejak dari semula Tuhan atau Allah tidak pernah meninggalkan kita sebagaimana firman-Nya yang mengatakan di dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-5b, bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan penyertaannya itu sempurna. Bahkan kita juga tahu bahwa banyak orang Kristen yang berdoa dan memohon agar Tuhan menyertai dan menjaga hidupnya. Namun, satu hal yang perlu kita waspadai dan bisa menjadi perenungan kita pada sore hari ini. Di saat banyak orang Kristen berdoa dan memohon agar Tuhan menyertai dan menjaga hidupnya, tapi di sisi lain, mereka seperti mengabaikan. Mereka seperti tidak menghargai, atau bahkan mungkin saja bisa dikatakan kurang bisa menghargai penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Nah, kalau sudah demikian, ketika kita berbincang, ketika kita berdiskusi, mungkin dalam hati dan pikiran kita berkata, kapan saya tidak menghargai penyertaan Tuhan? Nas kita atau pembelajaran Alkitab sekali lagi hendak mengingatkan kita bahwa ketika kita tidak lagi hidup dalam ketaatan dan lebih memilih hidup menurut keinginan kedagingan kita, sebagaimana beberapa kali saya juga sempat menyampaikan bahwa manusia itu sesungguhnya memiliki pilihan bebas. Manusia itu memiliki kehendak bebas dalam dirinya. Dan Tuhan memberikan ruang bagi manusia untuk memahami dan mengerti menurut pilihan dan kehendak bebasnya. Tapi acap kali manusia karena merasa ia punya pilihan dan kehendak bebasnya, maka ia lebih menuruti kata hatinya. Ia lebih memilih mengikuti keinginan, pilihan atau kehendak bebasnya. Dan pada saat itu tentu ada banyak hal yang bisa saja terjadi dalam kehidupan orang tersebut. Misalnya, kita bisa saja menjadi pembenci orang lain. Kita bisa saja menjadi seorang yang tidak mau mengampuni orang lain. Bisa saja ketika kita berbohong, ketika kita mengabaikan jam-jam ibadah, ketika kita malas berdoa, ketika kita menutup mata dan tidak mau peduli dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, yang menurut kita sebenarnya, yang kita tahu, kita pahami, kita bisa saja menolong mereka, tapi kita enggan. Kita bisa saja membantu mereka, tapi kita berpikir, peduli amat dengan si orang itu, biarkan saja dia dengan kesusahannya, biarkan saja dia dengan kemiskinannya. Enggak, akhirnya martabat manusia, yang kalau boleh saya katakan begitu, dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lain terabaikan. Apa yang saya maksudkan dengan martabat manusia? Ibu bapak atau keluarga dan ibu-ibu SPPer yang diberkati Tuhan, kita menyadari sungguh bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita, ketika kita dijadikan oleh Allah, maka Allah tidak hanya menjadikan kita. Allah tidak hanya menciptakan manusia, Allah juga menciptakan makhluk-makhluk lainnya yang hidup berada bersama dengan kita di sekeliling kita. Hanya satu yang membedakan kita dari semua makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya mungkin bisa saja mereka punya naluri, mereka punya insting. Tapi satu hal yang mereka tidak punya, yaitu mereka tidak punya nurani. Nurani hanya dimiliki oleh manusia. Dan karena nuraninya, manusia tahu bagaimana bersikap, tahu bagaimana merasakan, tahu bagaimana bersimpati, tahu bagaimana berempati. Dan tahu bagaimana menghargai orang lain. Tapi ini juga yang sekali lagi seringkali kita abaikan dalam kehidupan kita. Ketika kita begitu asyik dengan kehidupan kita, ketika kita begitu asyik dengan kesenangan kehidupan kita, maka kita mengabaikan semuanya itu. Sehingga akhirnya kita menutup mata terhadap hal-hal yang bisa saja menjadi bagian dari kepedulian kita. Tapi seperti yang saya katakan tadi,
kita tidak mau melakukan. Bukan karena kita tidak bisa, tapi karena kita tidak mau. Jadi tentu beda kata tidak bisa dan tidak mau. Tidak bisa saja ada hal-hal yang mungkin karena kita memiliki keterbatasan, mungkin ketika kita berpikir tentang orang lain, kita sedang sakit, kita tidak mampu melakukan banyak hal, kita memiliki kekurangan ini dan itu. Tapi ketika kita tidak mau, itu berbeda pemahaman. Bisa saja kita adalah seorang yang sehat walafiat, kita adalah orang yang berkecukupan, kita adalah orang yang berpemikiran baik, kita adalah orang yang memiliki perasaan dan tahu menghargai, tapi kita sengaja membiarkan diri dalam kekerasan hati dan tidak mau peduli. Nah, kalau sudah demikian, saat kita melakukan itu semua, itu sama saja bahwa kita tengah mengabaikan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, nats kita pada sore hari ini, ibu-ibu speaker yang diberkati Tuhan, ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dan mengadahkan tangannya ke langit, dan ia memberkati segenap jemaat Israel dengan suara nyaring. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, dan tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Ini menunjukkan bahwa ketika terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, bukan Allah yang tidak mau melakukan, bukan Allah tidak menyertai, bukan Allah tidak peduli, tapi kita yang tidak mau menindaklanjuti apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Allah sudah memenuhi semua janjinya terhadap kita, tapi kita yang mengingkari. Allah sudah memenuhi bahwa ia setia menyertai menolong, tapi kita mengabaikan. Kita menganggap apa yang Tuhan lakukan mungkin saja tidak berarti dalam kehidupan kita karena tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Oleh sebab itu, apa yang nats yang saya mau garis bawahi adalah nats yang terdapat dalam ayatnya yang ke-57. Tentu ini menjadi harapan semua orang, yang akhirnya sempat membawa saya kepada sebuah pertanyaan. Ketika beberapa waktu terakhir ini, nats-nats yang kita baca, nats-nats yang diperhadapkan kepada kita, sepertinya tengah mengingatkan kita, tengah menegur kita, tengah menyadarkan kita sebagaimana juga nats ini. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita, janganlah ia membuang kita. Kita berharap Allah tidak mengabaikan kita, kita berharap Allah tidak membuang kita, kita berharap Allah tidak menutup matanya terhadap kita. Tapi apa yang telah kita lakukan sebagai respon atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita masih berkeras hati. Kita masih membiarkan kedegilan ada pada kita. Kita masih berpikir, gampanglah itu. Yang penting sekarang saya ingin senang. Yang penting sekarang saya ingin menikmati. Yang penting sekarang saya bisa melakukan seperti apa yang saya mau. Yang walaupun kita tahu bahwa apa yang kita sedang nikmati dan apa yang sedang kita lakukan itu bisa saja sedang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ayatnya yang ke-58, kata kunci yang kedua. Hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Karena, sekali lagi, apa yang telah berlaku sejak semula akan terus berjalan demikian adanya, dan akan terus berlaku dalam kehidupan kita. Bahwa Allah yang mengasihi, Allah yang penuh dengan kasih karunia, adalah Dia yang setia menuntun, membimbing, menyertai dan mendampingi hidup kita. Kepemimpinannya akan terus berlaku dalam hidup kita. Tapi sudahkah kita juga setia kepada Allah? Sudahkah kita juga mau mencondongkan hati kita? Sudahkah kita membiarkan Tuhan yang membuat kita menunjukkan arah pandang kita kepadanya? Ataukah kita masih mengeraskan hati? Oleh sebab itu, apa yang mampu kita lakukan dan kita cermati dalam hidup kita saat ini? Bahwa apa yang Allah harapkan terjadi untuk kita lakukan dan untuk kita tunjukkan di hadapannya. Bisa saja kita bisa merasa kita sudah melakukan dengan kita mempersembahkan apa yang ada pada kita dalam hidup kita. Tapi bukan semata-mata itu yang Tuhan pikirkan. Bukan semata-mata itu yang Tuhan kehendaki dari kita.
hanya dalam bentuk materi dan uang, tapi juga ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada-Nya. Kiranya apa yang terbaik yang kita bisa lakukan, yang saat ini bisa kita kerjakan, yaitu ketika kita membuka hati kita, memberi diri kita menjadi pribadi yang terbuka di hadapan Tuhan untuk diajar. Mari kita dengarkan suaranya. Jangan mengeraskan hati kita, karena Allah sungguh setia, dan Allah akan selalu menyertai perjalanan kita tiap hari. Terpujilah Allah dan berkatilah kita sekalian. Amin. Keluarga dan ibu-ibu SPPer yang diberkati Tuhan, sebagaimana telah disampaikan dan dikirimkan melalui chat oleh Ibu Linda Musito, pokok-pokok doa untuk kita doakan dan kita nyatakan bersama dalam penyerahan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan yang telah bersama-sama dengan kami dan tetap memampukan kami menemukan solusi dan jalan keluar dari pembatasan kegiatan masyarakat yang tengah berlaku di masa-masa pandemi dengan bilangan yang semakin meningkat, yang membuahkan keprihatinan dan juga pergumulan besar bagi kami. Ketika dalam banyak situasi kami tidak leluasa berkegiatan, ketika dalam banyak keadaan kami tidak selalu bisa berjumpa dengan keluarga, saudara, teman, rekan, sahabat. Bahkan kami harus menjalani hidup peribadatan kami dengan terbatas. Tapi kami tahu dan kami yakin, kami memahami ada satu situasi yang tengah Tuhan perhadapkan yang harus kami mengerti. Dan tentu dengan apa yang telah Kau nyatakan dengan hikmat-Mu, dengan kemampuan kami berpikir, mencermati segala sesuatu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk tetap dapat memuliakan Tuhan, untuk tetap dapat mengucap syukur kepadamu dan membangun kehidupan persekutuan peribadatan kami, bahkan yang kini tengah kami lakukan hanya secara virtual. Tapi boleh menjawab kerinduan kami untuk berada dalam persekutuan dengan Tuhan, seraya mendengarkan firman-Mu dan berdoa bersama. Kini kami doakan keluarga Ibu Linda Musito yang pada saat ini menjadi nyonya rumah dari persekutuan seksi pelayanan perempuan yang berlangsung pada sore hari ini. Untuk itu kami mendoakan beliau bersama dengan suami, bersama dengan anak, cucu, menantu, bersama dengan keluarga besar, bersama dengan saudara, kerabat, handai tolan dimanapun berada yang tentunya menjadi bagian doa-doa mereka. Tuhan melindungi dan menyertai mereka, Tuhan memberkati hidup rumah tangga keluarga Ibu Linda Musito. Apa yang tengah mereka hadapi, apa yang tengah menjadi bagian dari harapan-harapan yang mereka bangun, apa yang tengah menjadi bagian dari pergumulan dan juga rencana-rencana ke depan yang ingin mereka wujudkan dan yang mereka harapkan terjadi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati semuanya itu ketika apa yang ditunjukkan oleh keluarga menjadi bagian terbaik yang Tuhan berkenan untuk mereka terima dan mereka dapati, dan mereka boleh menjadi berkat Tuhan juga dalam kehidupan sesama sebagaimana mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Berikan kesehatan, kekuatan senantiasa, dan berikan rasa damai dan sejahtera dalam menjalani hidup dan hari-hari ke depan. Kami juga mendoakan anak-anak, menantu, cucu dimanapun mereka berada. Kami mendoakan anak tertua Sofianto Musito atau juga keluarga Anto yang berada di Kuala Pembuang. Engkau mengetahui kondisi dan keadaan secara fisik, secara pribadi. Saudara Anto memiliki kelemahan pada jantungnya dan tentu memerlukan kewaspadaan dan keawasan yang luar biasa baginya dan bagi keluarganya untuk menghadapi setiap situasi, baik terkait dengan kondisi fisiknya maupun di dalam ia tetap membangun harapan dalam setiap aktivitas dan kegiatannya. Sebab itu diberkati hari-hari kehidupan mereka dan seluruh kehidupan rumah tangga dan keluarganya di Kuala Pembuang. Sebagaimana doa-doa orang tua yang berada di Palangkaraya ini yang tertuju baginya dan bagi anak-anak yang lain. Kami mendoakan
Bapak Rafael yang berada dan bermukim di Kalimantan Timur, keluarga Henry di Palangkaraya, agar dalam setiap bagian perjalanan hidup mereka senantiasa dipimpin dalam tugas pekerjaan, tanggung jawab, fungsi peran mereka dalam hidup rumah tangga, dan hubungan mereka, intensitas yang mereka lakukan di dalam apa yang mereka kerjakan di kehidupan mereka tiap-tiap hari. Dan ketika mereka juga mendidik anak-anak mereka dalam masing-masing masa pertumbuhan dan jenjang usia mereka. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu ya Allah. Kami mendoakan untuk cucu-cucu, untuk Nathan, untuk Valen, untuk Shalom, untuk Rafael, untuk Kristo, untuk Gadis, untuk Leo, untuk Zora, dan bahkan secara khusus untuk Nathan yang sudah bekerja sebagai tenaga honorer di Pemkab Seruyan, agar selalu dipimpin dan ditolong oleh Tuhan. Dan bersama dengan saudara-saudaranya yang lain dalam rentang usia, perjalanan pendidikan yang mereka ikuti, pertumbuhan perkembangan mereka, masa-masa didik mereka, maka cucu keluarga Ibu Linda ini dan anak dari anak-anaknya adalah mereka yang senantiasa ada dalam penyertaan dan pemberkatan Tuhan, dan dimampukan semakin bertumbuh dewasa dan memiliki pengetahuan yang baik dalam mereka membangun cita-cita harapan hidup mereka. Dan juga dalam masa-masa pendidikan mereka juga tetap dikuatkan walaupun situasi selama ini adalah situasi yang mengharuskan mereka untuk tetap mengikuti pendidikan walau hanya dari rumah saja, karena banyak hal yang harus dicermati dan diwaspadai. Terima kasih ya Tuhan, tapi kami percaya semua kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi keluarga adalah kebaikan yang boleh kami terima oleh kami sekalian dengan segala keadaan, kehidupan, perjalanan hari dan tugas pekerjaan tanggung jawab kami masing-masing, ibu-ibu SPiper dan juga keluarga besar kami, anak ponakan, cucu cicit kami, dan bahkan besan-besan keluarga. Sebagaimana kami mendoakan seluruh keluarga besar dari Ibu Linda Musito, baik yang berada di Kalimantan maupun yang berada di Jawa, bersama dengan semua anak keturunan mereka dan besan keluarga, biarlah seluruh keberadaan kehidupan mereka senantiasa ada dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan, dan kemurahan Tuhan dinyatakan melalui sehat, sejahtera, dan damai serta sukacita. Terima kasih ya Allah, ketika kami juga mendoakan keluarga-keluarga pendeta yang pada waktu-waktu terakhir ini juga mengalami paparan virus dan harus diisolasi secara mandiri dalam keberadaan mereka masing-masing di tempat yang telah ditetapkan bagi mereka. Biarlah semua mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Ibu Yohana, Ibu Pendeta Sri Apedensi bersama ibundanya Ibu Selmi Raya, Ibu Ili dan keluarga, Ibu Devina dan keluarga, Ibu Tunisia Langkahan, dan juga Raka, anak dari Bapak Pendeta Koloso Ugap. Mereka adalah bagian dari harapan-harapan keluarga untuk segera dipulihkan dengan kondisi keadaan masing-masing. Sebagaimana kami juga mendoakan keluarga-keluarga jemaat yang juga mengalami serangan virus dan harus diisolasi dengan berbagai gejala, baik gejala ringan, sedang maupun berat, dengan penyakit penyerta maupun dengan kondisi yang harus dikritisi sedemikian rupa serta membutuhkan perawatan intensif. Bahkan kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang tengah berduka karena kehilangan seorang yang dikasihi. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga kami, Engkau menolong kami. Terima kasih Engkau tetap memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Engkau tetap menuntun kami dan memberi kemampuan bagi kami untuk tetap dapat membangun harapan-harapan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dengan demikian segala doa yang kami serukan padamu pada hari ini, seraya kami juga mendoakan pengurus seksi pelayanan perempuan dengan berbagai hal yang tetap menjadi bagian dari tanggung jawab bersama melalui program-program baik yang masih dapat dijalankan secara normal maupun yang harus disikapi sedemikian rupa. Berikanlah kearifan dan kebajikan atau kebijaksanaan bagi kami untuk dapat menerapkannya sehingga ini tetap tidak menjadi penghalang bagi kami untuk dapat bersekutu, membangun kehidupan kesaksian dan tetap melayani satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Allah, dengarkanlah seru doa kami yang kami bawa melalui nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah nas persembahan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kiranya Engkau memakai kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami akan memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita iringi persembahan kita dengan lagu pelengkap Kidung Jemaat dari nomor 146 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah Kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baiklah, kita sampai di penghujung ibadah kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Namun sebelum berkat Tuhan, baiklah kita bernyanyi kembali dari Kidung Pujian dengan judul Ajarilah Kami Bahasa Cinta. Andaikan aku lakukan
Mari dengan segala rasa syukur dan hormat kepada Allah, kita akhiri kebaktian kita dengan menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan di dalam Roh Kudus menguatkan, meneguhkan, mengokohkan saudara dalam menjalani kehidupan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita usai. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Keluarga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Santi dan ibu-ibu yang bertugas lainnya. Terima kasih atas firman Tuhan, atas puji-pujian dan doa-doa yang dinaikkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.